Milana, perempuan yang menunggu senja, karya Bernard Batubara. Menunggu adalah perkara melebarkan kesabaran dan berhadapan-hadapan dengan resiko ketidakhadiran. Itu yang dikatakan oleh ibu sehari sebelum dia meninggal. Saat itu, saya tidak tahu ia sedang berbicara tentang ayah yang pergi meninggalkan kami dan tidak pernah kembali lagi. Namun sekarang saya paham semuanya, terutama karena saya mengalami sendiri yang ibu dulu alami. Saya rindu perempuan itu, perempuan kedua setelah ibu yang mampu membuat saya rela menjadi seorang penanti, seorang penunggu, seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu, mendedikasikan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun untuk menyambut sebuah kedatangan kembali, untuk mendengar sebuah "Halo, ini aku sudah pulang," tetapi ia tidak pernah datang. Terakhir saya melihatnya di atas feri yang sedang melambatkan diri di pelabuhan Gilimanuk. Saat itu, di waktu yang bersamaan, saya melihat sepasang kekasih yang tampaknya turis domestik turun dari feri. Mata saya tertumbuk pada mereka, karena mereka berdua terlihat sangat bahagia, seperti pasangan yang akan berbulan madu. Kontras dengan kondisi hati saya yang sedang sangat sendu. Atau mungkin saya hanya terlalu mendramatisasi situasi itu. Tidak, hati saya memang sedang biru, namun tidak sepekat warna biru yang melekat di sekujur permukaan kanvas perempuan itu. Saya tidak tahu apakah dia memang pelukis atau hanya seseorang yang gemar menggambar. Tapi lukisannya sangat bagus. Sungguh, saya bukan orang yang ahli menilai karya seni, tetapi rasa tidak bisa dibohongi, bukan? Dan mata saya selalu seolah meleleh setiap melihat lukisan yang ia buat. Bola mata saya mendadak seperti dua batang lilin bundar yang tersiram cahaya hangat yang memancar dari gambar di kanvas perempuan itu. Gambar yang selalu berwarna jingga, gambar yang selalu senja. Perempuan itu tidak pernah melukis benda lain selain matahari yang tenggelam. Tidak pernah selain senja. Bukan dua gunung sejajar dan hamparan sawah langit serta burung-burung seperti yang diajarkan di bangku taman kanak-kanak. Ataupun orang yang telanjang seperti dalam film Titanic. Bukan karikatur presiden atau pejabat dengan pose dan bentuk aneh seperti setiap hari tercantum di koran-koran lokal maupun nasional. Bukan gambar-gambar abstrak atau surreal seperti lukisan Salvador Dali atau Max Ernst. Saya tahu nama-nama itu dari seorang teman yang kuliah di bidang seni. Perempuan itu hanya melukis senja, selalu senja. Senja di Jimbaran sangat indah, kata perempuan itu. Senja di tempat lain juga, kata saya. Iya, tapi di sini lebih indah. Apa bedanya? Perempuan itu menurunkan tangannya dari kanvas, menghela nafas dan melemparkan pandangan lebih jauh. Saya bisa melihat angin mampir di lehernya yang bersih, berputar-putar mengitarinya, seakan ia pusat gravitasi untuk unsur-unsur alam di sekitarnya. Saya rasa saya juga mulai turut berputar di orbitnya. Mungkin karena ini adalah senja pertama yang saya lihat di daerah dengan zona waktu yang berbeda. Oh, kau bukan dari sini. Tidakkah itu terlihat? Saya mengangkat alis. Ya sedikit. Dia melanjutkan melukis, menyapukan kuas-kuasnya, bergerak begitu lancar. Seakan benda itu bagian dari jari-jarinya. Kau sedang menunggu? Saya bertanya lagi. Perempuan itu menghentikan gerak jarinya, kemudian menarik napas cukup dalam, sehingga bahunya yang kecil terangkat. Ia melumat beberapa menit waktu dalam heningnya, sebelum akhirnya menjawab pertanyaan saya. Dari mana kau tahu? Ia balik bertanya. Hanya menebak, jawab saya. Ia kembali menyapukan kuasnya di atas kanvas. Kepalanya bergerak miring, seakan mengikuti alur garis halus yang sedang ia bentuk.
Dari samping, saya melihat bibir tipisnya menyunggingkan senyum. Senyumnya itu seakan lontarkan berjuta rahasia yang mengundang untuk diungkap. Saya terpaku sejenak. Mata perempuan itu kecil, terbungkus kelopak mata tanpa lipatan seperti mata khas penduduk daerah Asia Timur. Mungkin dia Cina, mungkin campuran Buis atau Manado karena kulitnya sangat putih. Lukisan yang ia buat menjadi sangat kontras dengan warna tubuhnya. Ada yang unik dari senja di tanah Jembrana. Senja di sini hampir selalu datang bersama formasi awan cumulonimbus dan vibrato-cirrus. Kadang hanya salah satu di antaranya, kadang pula keduanya. Semburat jingga matahari yang merambat turun bercampur dengan serat-serat putih awan vibrato-cirrus dan menjadi pandangan yang luar biasa. Seperti lukisan alam di hamparan langit biru tua, setiap kali ke Jembrana selalu disambut dengan senja yang serupa. Dan senja inilah yang dilukis oleh perempuan dengan kuas itu. Perempuan yang melukis senja, dia membersihkan alat lukisnya dan melangkah pergi, meninggalkan saya yang masih berdiri diam. Saya tidak bisa memanggil dia, seakan suara saya seketika hilang, dan hanya bisa menatap punggung rampingnya menjauh. Saya belum sempat menanyakan namanya. Aku menunggu lelaki itu, lelaki asing yang selalu memotret senja. Sebelum ini, aku tidak pernah menunggu. Aku benci menunggu. Menunggu adalah perbuatan sia-sia. Menunggu adalah tindakan pasif yang melelahkan. Bagiku, menunggu adalah pertanda kelemahan, bahwa tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain duduk, diam, dan berharap segala yang diinginkan akan datang. Sungguh nonsens. Aku lebih suka mengejar. Mengejar adalah tindakan aktif yang tidak membosankan. Dengan mengejar, aku berharap beberapa langkah lebih dekat kepada apa yang aku inginkan. Aku memotong waktu, memangkas jarak. Aku bisa menentukan kapan aku sampai di tujuan. Aku bisa memperkirakan seberapa jauh atau seberapa dekat diriku dengan apa yang ingin kurai. Waktuku terpakai tidak sia-sia. Namun kali ini, aku tidak bisa mengejar dia. Aku tidak mampu mengejar dia. Dan pertemuan-pertemuan bersamanya masih terekam jelas di kepalaku. Hai, lelaki dengan kamera itu menyapaku. Kita bertemu lagi. Aku menundukkan kepala, mataku menatapnya. Iya, kau sering kesini? Tidak, baru belakangan ini saja. Dari Surabaya juga? Iya, kamu juga. Lelaki itu mengangguk. Ia tersenyum, rahangnya yang tegas bertumpu pada batang lehernya yang besar dan kokoh. Bibirnya tipis dan senyumnya membentuk sudut yang tajam di kedua pipinya yang tirus dan dihiasi rambut-rambut halus. Ia membungkus tubuhnya dengan kaos putih dan bagian atas kakinya dengan celana kargo selutut berwarna coklat tua. Rambutnya berantakan tertiup angin laut, namun aku masih bisa melihat matanya yang menyipit. Di sepasang matanya, senja terpantul. Apa yang kamu potret? Lelaki itu memalingkan wajahnya ke laut. Tidakkah jelas terlihat? Senja, aku menaikkan alis. Ia mengangkat kameranya sejajar mata dan mulai membidik dan merasakan ada debar yang aneh di dadaku saat melihat lelaki itu tampak asyik dengan dunianya sendiri, menjebak pemandangan senja lewat lensa kameranya. Itu pertemuan kedua saya dengan perempuan pelukis senja. Kali ini saya sudah tahu namanya, Milana. Ia bercerita mengapa ia melukis senja dan mengapa ia selalu melakukannya di atas feri yang menyeberangi Selat Bali dari Banyuwangi ke Jembrana. Ia sedang menunggu kekasihnya. Ia yakin suatu saat kekasihnya akan datang di tempat ia menunggu sekarang. Ia tidak tahu kapan, tetapi ia berkata kepada saya bahwa ia bukan saja yakin, tetapi ia tahu kekasihnya itu akan datang. Pada pertemuan kedua, aku membawa alat lukisku dan menemani ia memotret senja. Milana tersenyum. Sejak itu,
Kami berjanji untuk selalu bertemu di atas ferry ini dan sama-sama merekam senja. Dengan cara kami masing-masing, dia memotret, aku melukis. Namun entah mengapa, di balik senyumnya yang tersungging dan tampak bahagia ketika ia mengingat-ingat kekasihnya, saya melihat ada yang kosong di matanya. Seperti ruang yang telah ditinggalkan oleh penghuninya begitu lama. Seperti sebongkah kenangan yang kehilangan intisarinya. Mata Milana terlihat kehilangan nyawa. Tak bercahaya, tak secerah senja yang setiap hari dilukisnya. Saya merasa ada sesuatu yang janggal dengan dirinya. Lalu, saya meminta Milana untuk bercerita lebih panjang lagi. Lalu tentu saja kami jadi sering bertemu. Dia memotret, aku melukis. Terus seperti itu. Dia bahagia, aku bahagia. Terus seperti itu. Lalu sekarang dia di mana? Tangan Milana berhenti bergerak, mengambang di udara. Ujung kuasnya mengawang 3 cm dari permukaan kanvas. Saya menunggu penjelasan darinya. Ia masih diam. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar. Jemarinya yang panjang dan kurus gemetar. Sangat jelas terlihat. Saya mulai khawatir. Maaf, kalau kamu tidak mau cerita juga tidak apa-apa. Milana menarik napas. Ia menundukkan kepala seraya menurunkan kuas dan meletakkan tangannya di atas paha. Saya masih menunggu respon darinya. Aku tidak tahu dia di mana. Akhirnya perempuan pelukis senja itu kembali bicara. Tapi aku tahu dia pasti datang. Tapi bagaimana kamu bisa? Aku tahu dia pasti datang. Milana menekankan kuasnya ke kanvas dengan keras, sehingga membuat coretan panjang di lukisannya. Dia pasti datang. Milana langsung membereskan alat-alat lukisnya dan bergegas meninggalkan saya. Lagi-lagi, sebuah pertemuan yang tidak usai. Terasa jelas ada kegusaran dalam nada bicara Milana ketika saya mempertanyakan keyakinannya tadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara ia dan kekasihnya, tetapi saya tahu itu sangat mengganggu pikiran Milana. Saya sedang membuka halaman demi halaman majalah travel langganan sebelum akhirnya mata saya berhenti pada sebuah halaman. Rubrik yang saya baca membahas topik khusus tentang travel photographer yang mendaftar the most famous travel photographer di Indonesia. Di halaman yang sedang saya lihat, terpampang foto seorang lelaki dengan kamera yang menggantung di leher. Lelaki itu mengenakan kaos putih dan celana kargo selutut berwarna coklat tua. Ia tersenyum dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Areno Adamar, lelaki perekam senja. Begitu tajuk artikel yang menyertai foto tersebut. Are, begitu nama panggilannya seperti yang tertulis. Dikenal sebagai travel photographer muda yang sangat gemar memotret senja di berbagai tempat yang ia datangi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Are adalah a rising star di kalangan travel photographer. Foto-foto senjanya sangat indah. Ada semacam kekuatan magis yang menyedot siapapun yang melihat foto-fotonya. Foto-foto senja Are sangat sederhana, tetapi setiap sudut gambarnya menyimpan atmosfer aneh yang membuat orang-orang betah berlama-lama, hanya memperhatikan gambar yang ia buat. Saya melanjutkan membaca, kemudian saya menemukan sesuatu yang cukup membuat renyah. Sayangnya, sekarang penikmat pemandangan matahari tenggelam di Nusantara tidak bisa lagi melihat karya-karya potret senja Are yang fenomenal. Kecelakaan ferry 2 tahun lalu menuntut korban jiwa, termasuk sang lelaki perekam senja yang memiliki senyum manis ini. Are meninggal dalam kecelakaan ferry yang menyeberang dari pelabuhan Padang Bayi Bali ke pelabuhan Lembar, Lombok. Perjalanan yang seharusnya menjadi bagian akhir dari rangkaian tur lanskap komunitas travel fotografi yang dirintis oleh Are berubah menjadi tragedi yang memilukan. Are ditemukan tidak bernyawa lagi, dengan kamera masih tergantung di lehernya. Sampai di sana, saya berhenti membaca dan menahan napas. Saya teringat Milana. Mungkinkah Are adalah lelaki perekam senja yang pernah ia ceritakan? Mungkinkah lelaki yang ia tunggu setiap hari di atas feri Banyuwangi hingga Jemberana sambil melukis senja adalah lelaki yang fotonya terpampang dalam artikel ini? Mungkinkah Milana menunggu kedatangan orang yang sudah mati? Saya menutup majalah itu. Di luar, langit sedang sangat jingga. Saya ingin segera bertemu Milana. Kamu menunggu lelaki ini? Pria itu menyodorkan sebuah majalah ke hadapanku. Di halaman yang ia buka, aku melihat foto dia. Dia, lelaki yang merekam senja.
lelaki yang aku tunggu, Areno. Lelaki yang aku sayang dan lelaki yang berjanji untuk menemuiku sepulangnya ia dari rangkaian tur panjang bersama teman-temannya. Lelaki yang tidak pernah ingkar janji. Lelaki yang tidak pernah terlambat 1 menit pun saat menemuiku di atas feri ini. Dia sudah meninggal, kamu tahu itu. Pria itu kembali berbicara. Aku tidak suka nada bicaranya. Pria itu melangkah mendekatiku. Lelaki yang kamu tunggu sudah meninggal, Milana. Apa yang kamu lakukan? Menunggu. Ia tidak akan kembali. Kamu tidak mengerti. Dia sudah tidak ada lagi. Dia ada. Dia sudah berjanji. Ari tidak pernah ingkar janji. Saya tidak bisa melihat perempuan itu seperti ini terus. Milana harus sadar dan menerima kenyataan bahwa yang ia tunggu-tunggu selama ini tidak akan pernah datang kembali. Namun, ia menolak dan mementahkan semua kata-kata. Ia tidak bisa menerima bahwa jelas-jelas Areno, lelaki berekam senja, sudah meninggal dalam kecelakaan feri 2 tahun lalu. Milana bersikeras, Areno tidak meninggal. Dia hanya pamit pergi dan berjanji akan menemuinya lagi di atas feri Banyuwangi hingga Jembrana seperti biasanya. Lelaki itu tak akan kembali, Milana. Saya merampas kanvas perempuan itu dan membantingnya, menginjaknya hingga rusak. Dia tidak seperti senja yang kamu lukis ini. Dia tidak akan datang lagi. Kau, apa yang kau lakukan? Milana berlutut dan menyambar kanvasnya. Sontak air matanya mengalir dan membuat saya semakin merasa bersalah. Namun, saya harus melakukan sesuatu. Tidak ada cara lain untuk menyadarkan Milana, selain merusak ritual yang membuat ia terjebak dalam bayangan janji kehadiran Areno kembali. Lalu, seperti yang sudah-sudah, Milana pergi meninggalkan saya dengan membawa kanvasnya yang sudah saya rusak. Kali ini, ia pergi dengan berlari cepat dan air mata yang berderai. Saya rindu perempuan itu, perempuan kedua setelah ibu yang mampu membuat saya rela menjadi seorang penanti, seorang penunggu. Seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu, mendedikasikan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun untuk menyambut sebuah kedatangan kembali, untuk mendengar sebuah, "Halo, ini aku, sudah pulang." Tetapi ia tidak pernah datang. Milana tidak pernah datang. "Halo," sayup-sayup suara perempuan terdengar dari balik punggung saya. Sedang menunggu sesuatu, perempuan itu bertanya. Jemari saya terdiam di atas buku kecil tempat saya mencatat macam-macam hal. Kemudian saya menarik nafas cukup dalam dan melumat beberapa menit waktu dalam hening. Sebelum akhirnya saya menjawab pertanyaan perempuan asing ini. "Dari mana kau tahu?" Saya balik bertanya. "Hanya menebak," jawab dia.